Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tani Sulur TV, channel yang lebih spesifik membahas tentang tanaman sulur. Dalam budidaya tanaman pare, beberapa kali dijumpai daun tanaman pare bentuknya menggulung atau rusak akibat dimakan hama. Jika kesempatan kemarin kita membahas bagaimana cara mengendalikan serangan ulat pada tanaman pare, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengendalikan beberapa hama yang umumnya paling sering menyebabkan kerusakan pada daun tanaman pare. Berikut ini telah kami rangkum beberapa hama yang menyebabkan kerusakan pada daun tanaman pare serta bagaimana cara pengendaliannya. Yang pertama adalah kutu daun. Kutu daun atau Apis gossypii merupakan hama yang memiliki kenampakan hijau muda hingga hitam dengan ukuran 0,8 mm. Biasanya hama ini hidup menggerombol pada bawah daun. Gejala yang ditimbulkan oleh serangan hama ini adalah pucuk daun menjadi keriput, kering, dan menggulung. Pengendalian hama ini bisa dilakukan dengan beberapa hal. Cara pengendalian bisa dilakukan dengan pemangkasan pada daun tanaman yang terserang parah. Kemudian daun tersebut dapat dilakukan pembakaran. Pengendalian secara alami dapat menggunakan ekstrak daun pepaya. Bahkan, menurut penelitian yang dilakukan Ramdona, penggunaan ekstrak daun pepaya bisa menyebabkan tingkat kematian atau mortalitas hingga 80%. Untuk secara kimia, insektisida bahan aktif imidacloprid cukup ampuh untuk mengendalikan hama kutu daun. Kemudian insektisida yang bisa jadi referensi adalah insektisida bahan aktif abamectin, kemudian ada juga fipronil. Yang kedua adalah hama kutu kebul. Kutu kebul atau Bemisia tabaci merupakan hama yang memiliki kenampakan putih dan berukuran kecil. Hama ini bersifat kosmopolitan dan polifag atau mampu hidup dan bertahan pada banyak inang. Hama ini mampu membawa dan menularkan virus. Gejala tanaman pare apabila tertular virus yang dibawa oleh kutu kebul adalah: yang pertama, daun bisa menjadi keriting disertai timbul warna mozaik. Kemudian pertumbuhan daun menjadi abnormal dan mengalami malformasi. Serta biasanya jarak antar daun menjadi lebih pendek. Pengendalian kutu kebul sangat penting dilakukan untuk mencegah hama ini semakin menyebarkan virus dan akhirnya akan merusak daun tanaman pare. Bahkan bisa menyebabkan penurunan produktivitas dan kegagalan dalam panen. Pengendalian secara alami bisa menggunakan ekstrak daun nimba. Ekstrak daun nimba diketahui mampu sebagai penghambat daya reproduksi, perkawinan, komunikasi seksual, dan juga menghambat pembentukan kitin. Untuk pengendalian secara kimia, insektisida bahan aktif imidacloprid tergolong ampuh untuk mengatasi serangan hama kutu kebul. Kemudian insektisida lain yang bisa jadi referensi adalah insektisida bahan aktif abamectin, avidopiropen, dan profenofos. Yang ketiga adalah hama thrips. Thrips merupakan hama yang umumnya berwarna gelap dan memiliki tubuh yang memanjang, biasanya bersembunyi pada bunga. Thrips bisa menyebabkan daun pare menjadi seperti menggulung dan kenampakan warna daun menjadi tidak bisa mulus. Pengendalian secara alami dapat menggunakan ekstrak daun sirsak dan tembakau. Untuk secara kimia, insektisida bahan aktif abamectin cukup ampuh untuk mengendalikan thrips. Selain itu, berbagai insektisida yang mungkin bisa jadi referensi adalah insektisida bahan aktif imidacloprid, kemudian ada juga insektisida bahan aktif thiamethoxam. Yang keempat adalah hama tungau. Tungau merupakan hama yang sangat kecil dan umumnya dengan mata telanjang akan sangat sulit untuk dilihat. Tungau ada yang berwarna kuning dan ada juga yang berwarna merah. Gejala kerusakan akan menyebabkan daun menggulung ke bawah dan timbul spot bintik-bintik pada daun. Pengendalian bisa menggunakan perangkap tali lem warna biru, kuning, atau putih. Untuk pengolesan lemnya bisa dilakukan rutin setiap seminggu sekali. Untuk pengendalian secara kimia bisa menggunakan akarisida bahan aktif geridabet. Alternatif lain akarisida yang bisa digunakan adalah akarisida bahan aktif amitraz dan akarisida bahan aktif propagit. Yang kelima adalah kumbang-kumbangan. Beberapa kumbang-kumbangan menyebabkan kerusakan pada daun tanaman pare. Kumbang yang sering menyerang umumnya dari genus Epilacna atau ladybug dan genus Aulochopora atau oteng-oteng. Dampak yang ditimbulkan dari serangan kumbang ini menyebabkan daun pare menjadi bolong-bolong. Pengendalian secara alami dapat menggunakan ekstrak daun pepaya, sirsak, dan bawang putih. Untuk pengendalian secara kimia, insektisida bahan aktif imidacloprid cukup ampuh untuk mengatasi kumbang ini. Kemudian beberapa insektisida yang bisa digunakan sebagai alternatif pengendalian adalah insektisida bahan aktif profenofos dan insektisida bahan aktif chlorpyrifos. Yang terakhir adalah lalat pengorok daun. Lalat pengorok daun atau Liriomyza
dapat menyebabkan rusaknya daun pare. Larva lalat pengorok daun yang beraktivitas di dalam daun tanaman pare bisa merusak daun dengan cara mengobor daun dan memakan jaringan mesofil daun sehingga menyebabkan kenampakan daun akan seperti ada corak garis. Pengendalian secara kimia bisa menggunakan insektisida bahan aktif emamectin benzoat. Kemudian beberapa insektisida yang bisa jadi alternatif pengendalian antara lain bahan aktif triazofos, asefat, dan thiamethoxam. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, kami akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Daun tanaman pare bisa rusak karena serangan hama. Berikut ini beberapa hama yang merusak daun tanaman pare dan cara pengendaliannya. Hama kutu daun, pengendalian secara alami bisa menggunakan ekstrak daun pepaya. Secara kimia, bisa menggunakan insektisida bahan aktif imidacloprid. Untuk kutu kebul, pengendalian secara alami bisa menggunakan ekstrak daun nimba. Secara kimia, bisa menggunakan insektisida bahan aktif imidacloprid. Untuk trips, pengendalian secara alami bisa menggunakan ekstrak daun sirsak dan tembakau. Secara kimia, bisa menggunakan insektisida bahan aktif abamectin. Untuk tungau, pengendalian secara kimia bisa menggunakan insektisida bahan aktif pyridaben. Hama kumbang-kumbangan, pengendalian secara alami bisa menggunakan ekstrak daun pepaya, sirsak, dan bawang putih. Sedangkan secara kimia, bisa menggunakan insektisida bahan aktif imidacloprid. Untuk yang terakhir, hama lalat pengorok daun, pengendalian secara kimia bisa menggunakan insektisida bahan aktif emamectin benzoat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami. Terima kasih. Salam tani seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.